Selamat malam Kak, selamat malam Kak, selamat malam Bang. Perkenalkan, kami dari PR21, kami akan mempresentasikan mengenai UTS pengulangan praktikum Pempros kami. Nah, sebelumnya dengan kami memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Fatimah Purba dengan NIM 12S2302 dan per saya. Perkenalkan nama saya Grace Theodora dengan NIM 12S23043. Nah, sebelum masuk ke dalam pemrogramannya, izinkan kami untuk menjelaskan kasus ataupun soal yang telah diberikan. Nah, untuk kasusnya itu adalah odd parity dan even parity. Nah, di mana parity bit adalah sebuah teknik sederhana yang dapat digunakan untuk memeriksa integritas data yang telah ditransmisi. Nah, terdapat dua varian dari teknik itu adalah odd parity dan even parity. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mengembangkan sebuah parity di mana menghitung parity bit dari data masukan. Cara kerja teknik yang sederhana, pertama-tama akan dilakukan perhitungan terhadap kemunculan dari bit 1 pada sebuah data. Selanjutnya ditentukan nilai parity yang sesuai dengan jumlah kemunculan dari bit 1 pada data tersebut. Jika menggunakan pendekatan odd parity dan jumlah kemunculan dari bit 1 bernilai genap, maka parity bit adalah 1. Nah, sedangkan sebaliknya, jika jumlah kemunculan dari bit 1 bernilai ganjil, maka parity bitnya adalah 0. Perhatikan jumlah berikut. Nah, ini merupakan konsep dari kasus ini. Jadi, jika nanti jumlah dari misalnya ada 5 bit dan itu terdiri dari 11011. Nah, di situ kan bit satunya terdapat ada 4 berjumlah 4. Nah, jika berjumlah 4, nah itu kan genap. Jadi dia nanti akan muncul angka 1. Nah, seperti itu, Pak. Nah, kemudian contoh inputannya itu 11001111. Diberikan sebaris data berupa nilai bit sepanjang 7 bit. Nah, bila diperhatikan, terjadi kemunculan bit 1 sebanyak 5 kali, yaitu ganjil. Nah, oleh sebab itu parity bit dari sequence data tersebut adalah 0. Nah, tadi kan konsep di atasnya kan, jika jumlah bit satunya itu adalah ganjil, maka parity bitnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya kan diberikan keluaran ataupun output dari data masukan yang ditambahkan parity bitnya seperti 11001110. Nah, jadi ketika kita menginput 7 bit nih untuk inputannya. Nah, maka outputnya itu adalah 8 bit. Kenapa 8 bit? Karena 7 bit itu merupakan inputan dan 1 bit lagi itu adalah si parity bitnya. Itu adalah sebagai tanda dia jumlah dari bit satunya. Misalnya kalau misalnya dia ganjil, jumlah bit satunya, maka di belakangnya adalah 0. Jika dia berjumlah genap bit satunya, maka di setelah inputannya bernilai 1. Jadi inputannya ditambah 1 bit gitu. Kita buat kode. Nah, lanjut ke code-nya. Yang pertama itu adalah preprocessor directives-nya. Jangan lupa untuk menambahkan include studio data. Nah, yang pertama itu kita pasti pakai include studio ini untuk kita buat ke prosesor pemrograman bahasa C. Terus yang kedua itu kita buat include stdilb untuk, karena jadi kita pakai alokasi memori, makanya kita pakai stdilb.h. Nah, karena kita bakal pakai fgets, kita juga akan pakai prosesor input si string, karena kan kita bakalan pakai string, menghitung string di sini ya. Terus baru kita buatlah ini gitu. Oh, ya. Nah, dan yang kedua, yang selanjutnya kita akan ini namanya fungsi. Tadi bagus pula. Ininya, iya. Nah, baru nanti kita masukkan si in main-nya ini, kita bakal deklarasi atau ya deklarasi si karakter si parity.
Nah, kita bakal deklarasi si karakter parity dengan indeksnya dengan array 8. Jadi si karakter ini bakal kita deklarasi sebagai array. Eh, Selanjutnya kita akan mendeklarasi lagi si integer p sebagai 0 untuk menghitung ada berapa angka 1 dalam sebuah inputan gitu. Terus selanjutnya kita bakal masukkan atau kita akan menginput dari si parity ini. Kita pakai fgets karena nanti bakal ada string sama alamatnya gitu. Parity 8, indeks dari si parity dan stdin. Nah, kita akan buat loopingan for dengan integer i sama dengan 0. Kita inisialisasi dulu integer i sama dengan 0. Nah, dimana i itu bakal lebih kecil dari si parity. Baru kita buat lagi increment. Kalau misalnya programnya berhasil, dia akan lanjut ke selanjutnya. Oke. Nah, di dalam loopingan ini kita akan buat kondisi di mana if itu buka kurung nanti si parity indeks i jika si parity indeks i sama dengan 2 kali 1. Nah, ini udah titik 2. Nah, ini kondisi ini di mana akan diperiksa bahwa si berapa apakah ada indeks string parity dalam apakah ada indeks 1 atau value 1 di dalam sebuah parity itu. Lanjut. Berarti ya B increment ini maksudnya kalau misalnya ada si karakter 1 atau value 1 maka variabel P akan ditambahkan nilainya itu berarti nanti P yang dari 0 itu bahkan nambah jadi 1 gitu. Kalau misalnya ada karakter P di dalam sebuah inputannya ada karakter 1 di dalam inputannya. Lanjut. Selanjutnya kita akan buat dia if jika kondisi selanjutnya lagi persen 2 sorry sama dengan 0. Nah, kondisi inilah yang menunjukkan apakah dalam sebuah inputan parity itu bilangan satunya itu genap apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya nanti dia genap, maka kita buat lagi kodenya str katakonet. Nah, str katakonet ini fungsinya untuk penjumlahan dari sebuah string. Parity Nah, kondisi inilah yang membuat pokoknya dalam string parity jika string dalam parity genap jika string pada parity itu genap maka nanti bakal ditambahi indeks 1. Tapi kalau itulah makanya kita kenapa pakai strcat seperti yang dibilang parity tadi. Pokoknya ini dia akan menambah bit parity, bit string parity. Makanya nanti kalau udah genap ditambahin 1. Selanjutnya kondisi selain itu pakai strcat. Berapa nih? Ini 0 ya? 0 ya. Kondisi ini menunjukkan jika kalau misalnya si 1 dalam parity itu enggak genap, maka nanti bit parity tambahannya itu bervalue 0. Udah. Masuk ke output. Ya, output. Output. Untuk printf yang tadi kita buatlah string. Parity. Dan goal.
kan 1% S tadi keluar. Wih, siap, coba kita jalan. Coba ya guys. Nomor sendal ya. Berarti salah itu ya. Ini salah kayaknya. RPC. Paling tipe nggak Pak? Ini ke arah spasi. Cuma ini ya. Boleh. Enggak, bukan itu. Titik koma kayaknya. Oh iya. GCC M tempanan cok. Sorry. Berapa? Misalnya kita buat kualitas ya. Enggak. Wah, hal itu kan dari buktikan. Misalnya kalau dia nggak genap, ini kan work. Yang inputannya satunya itu ganjil, berarti nggak genap, berarti ganjil. Makanya outputannya ditambah parity 0. Jadi kami berhasil, Pak. Oke, sekarang kita sebelumnya, Pak, kita belum nyebutin nilai, Cok. Oh iya. Untuk nilai kami pada tugas praktikum pengulangan ini, maaf Kak, sebelumnya kami menyebutkannya di saat pertengahan video, yaitu nilai kami yang kami dapatkan adalah 100, Pak. Dan untuk nilai UTS yang kami kerjakan ulang, UTS yang kemarin Kak, nilai kami juga 100. Maka kita buka folder ini ya, Pinol 2 hijau. Ini loh, Vi. Enggak, ini Pinol 2. Seperti presentasi sebelumnya kami udah presentasi. Mau dibaca lagi ini? Enggak, coynya belum itu presentasi. Udah, yang podcast kemarin loh, Beb. Terus kita nggak ada presentasi. Itu. Oh iya. Ini. Maaf, teman. Nah, pada tugas kali ini, kasus yang diberikan kepada kami itu adalah Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Nah, setiap komponen penilaian diberikan bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi tersebut adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, semua mata kuliah memiliki panjang sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, mata kuliah dengan 4 komponen itu terdiri dari quiz, assignment, mid exam, dan final exam. Dengan bobot masing-masing 20, 30, 25, dan 25 dalam bentuk persen. Dan sementara itu juga ada mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian, yaitu seminar proposal dan seminar kemajuan.
dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Nah, nanti akan ada penyelesaian dalam kasus ini menggunakan switch. Nah, switch ini sebagai penyelesaian dari empat komponen penilaian ini. Misalnya nanti ada penilaian di kuis, bagaimana di assignment dan late exam dan final exam itu menggunakan switch case dan juga seminar proposal serta seminar kemajuan. Nah, itu dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah tersebut yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Nah, berikutnya akan ada rancangan yang dikembangkan dari program tersebut. Nah, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan komponen K itu akan diperhitungkan di mana K itu bernilai 0 sampai dengan 5. Nah, kemudian program akan membaca K, berarti ini K jadi si kita buat apa X kemarin ya. Nah, dan K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, persentase bobot, dan nilai. Nah, ini akan dipresentasikan ke dalam sebuah struct, yaitu adalah nama, bobot, dan nilai. Nanti akan dibuat dalam bentuk tugas, bobot, dan nilai. Nah, informasi diseparasi dengan sebuah tagar panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Nah, selain itu dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat, di mana nilai tersebut adalah range-nya 0 sampai dengan 100. Komponen penilaian dikemas dalam struktur. Nah, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran, berurut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot, dan nilai dari yang dikeluarkan dalam tanda semikolon, yaitu titik koma sebagai separator. Nah, selanjutnya program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen-komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkannya dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Terakhirnya, program akan memberikan sebuah kesimpulan nilai akhir. Nah, nanti nilai misalnya nilai dari tarik. Nah, misalnya contohnya sebagai inputnya itu. Nah, project kan memiliki nilai bobotnya 60%. Nah, misalnya dapat nilai projectnya itu 81. Nah, nanti akan diakumulasikan nilai project ini diambil hanya 60% dari 81 tersebut. Dan kemudian adalah final exam-nya 40% nih bobotnya. Tapi dapat nilainya 78. Nah, 40 40% dari 78 itu akan diambil dan kemudian akan ditambahkan dengan nilai projectnya yang diambil dari 60%. Nah, itu akan memberikan penjumlahan sebanyak 79,8 jumlah dari project dan final exam. Nah, untuk kondisinya, maka jika nilai akhir tersebut dikategorikan lulus atau belum, jika lulus maka program akan mengeluarkan nilai pas dan sebaliknya fail, batas minimum nilai akhir yang dapat dikategorikan adalah lulus adalah 50. Jadi ketika di atas 50 dan jika nilainya sama dengan 50 dan sampai di atas 50 maka kondisinya pas, maka di bawah 50 itu kondisinya fail. Jadi ketika contoh tadi inputan tadi memberikan output 79,8 maka itu memberikan kondisi pas. Langsung saja ke dalam program. Yang pertama itu kita bakal masuk ke Include Studio itu untuk masuk ke prosesor yang masuk ke dalam preprosesor yang bakal masuk ke dalam pemrograman. Terus yang kedua kita bakal pakai include string.h itu untuk bisa kita pakai karakter IP data karakter yang kita buat dalam string yang mau dipakai ke string. Terus include studio stdlib.h itu untuk
untuk mengalokasikan memori. Nah, yang pertama itu kita pakai struct data, student underscore data. Nah, ini struct yang digunakan untuk menyimpan beberapa elemen-elemen yang bakalan kita pakai di pemrograman selanjutnya. Yang pertama itu kita bakal deklarasi tugas di variabel text dalam array. Nah, tugas itu kami buat variabelnya text terus wake itu adalah bobot, terus score itu adalah nilai dalam array. Dan ini kami pakai dua dimensi. Yang pertama kami pakai array karena kami bakal pakai string. Terus yang kedua kami pakai dua dimensi itu kayak 5 20 5 20 5 20 itu guna limanya itu supaya bisa nanti beberapa kali dimasukkan si teks ini, nggak cuma sekali doang tuh. Selanjutnya kami bakal deklarasi si float values, uh, apa namanya, array 5 terus plus score values. Array 5 ini nanti bakalan dipakai untuk menghitung eh, berapa penilaian akhir ini. Ini bakalan dipakai untuk menghitung penilaian terakhir. Kenapa ini datanya float? Karena nanti bisa aja si nilainya itu dia koma gitu. Terus masuklah kita ke fungsinya. Nah, di struct student data mahasiswa ini eh, kita apa namanya? Kita deklarasi lah si mahasiswa ini ke dalam student data ini. Terus in count 5 baru kita inisialisasi lah dia sebagai 5. Terus tadi sebelumnya kan ada kan itu yang nilainya itu tidak lebih dari 5. Kalau nggak salah itu ada pada kasusnya bahwa nanti inputan itu nilainya range-nya itu adalah 5. Gitu. Terus kita pakai karakter komponen atau dengan array count 30 kan dari inisialisasi si tadi si countnya berarti 30, berarti nanti si komponen ini bisa dipakai beberapa kali gitu. Ya, gunanya ini untuk menyimpan variabel si komponen dengan tipe data char menggunakan array 2 dimensi agar dapat digunakan lebih dari sekali. Itu yang saya bilang tadi. Baru masuklah kita ke dalam loopingan for di mana integer sama dengan 0, i kurang dari count, dan i plus plus menggunakan looping karena nilainya itu x sudah diketahui atau nilai ini diketahui. Terus kita pakailah fget sini sebagai scanf dari si komponen, si nilai komponen, indeks i dan size of dari komponen i kan udah dikasih tadi berapa. Terus stdin untuk menggunakan fget karena memakai string karakter array. Terus masuklah ke char token ini digunakan karena kita bakal pakai karakter di mana karakter paragraf apa sih, tagar. Nanti kita pakai si token ini untuk memisah-misahkan si string dengan tagar. Makanya kita pakai str talk supaya bisa dibaca lah si tagar ini. Terus kita pakailah string copy mahasiswa. Tags inilah nanti si string copy inilah nanti yang bakal dipisah sama-sama si tagar ini. Makanya mahasiswa tags token. Makanya untuk mengcopy string komponen mahasiswa yaitu tugas atau dideklarasi sebagai apa tadi. Terus masuklah kita ke switch. Switch ini digunakan supaya bukan supaya sih sebenarnya bisa pakai loopingan for, while sama dual, tapi biar lebih beda aja Pak. Kalau misalnya pakai sebenarnya ini bagusan pakai for karena kan udah diketahui berapa kali gitu. Tapi kami pakai switch. Nah, karena kita pakai switch makanya digunakan beberapa case. Kan tadi kan Pak sebelumnya ada case itu dia ada final exam, ada project, ada assignment, mid exam, terus ada dan lain-lain ya, ada quiz juga tadi ada kan Pak. Nah, itu ketika kita menginput final examnya sama dengan 0, jika jika final exam yang nilainya tidak ada ataupun sama dengan 0, maka programnya akan berhenti. Nah, sama juga seperti project, kemudian eh, assignment, mid exam, project. Nah, kita kita boleh aja menginput misalnya eh, nilai dari project itu. Nah, sesuai dengan bobotnya, misalnya bobot project tadi berapa? 40. Nah, jika bobot projectnya 40 tapi tidak memiliki inputan atau sama dengan 0, maka programnya akan break, gak akan bisa mengeluarkan eh, output ataupun akan berhenti gitu ya. Nah, sama juga seperti di project, assignment, mid exam. Nah, kemudian masuk ke dalam token. Nah, token ini untuk memisahkan inputan dalam string itu kan tadi kan memakai tagar. Kita kan tadi akan menginput langsung sekali semua dalam satu baris tuh kan. Misalnya final exam bobotnya 40%. Dia dipisah dengan tagar 40, misalnya final exam tagar 40, tagar barulah nilai
dari file exam tersebut. Nah, itulah gunanya di sini si tagar itu. Kemudian ada string copy, itu adalah mengcopy string komponen mahasiswa yaitu bobot atau deklarasi sebagai skornya di sini. Kemudian eh, nah di sini token start token ini juga memisahkan antara nilai siapa sih namanya ini? eh nilai misalkan si bobot dengan si nilai yang didapatkan. Nah, ini sorry ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam loopingan for. Nah, loopingan for ini gunanya untuk apa nih? Nah, loopingan for di sini kita mengubah nilai dari bobot dan nilainya itu ke dalam nilai dan bobotnya itu diubah ke dalam integer string to ini string to float sebenarnya. Ini salah. Maaf ya Kak, maaf ya Pak. Ini seharusnya kalian buat string to float. Karena kami memakai atau jika kami tadi memakai atau maka ini akan menjadi string to integer. Nah, weight values ini adalah bobot, kemudian yang di score values ini adalah nilai skornya. Nah, ya. Jadi ini kan nanti nilainya kan string kan. Nah, kami ubah nanti ke dalam bentuk float dan kemudian total skornya di sini itu lebih sama dengan bobot dikali dengan nilai per 100, nilai operasinya. Ini apa ya? Apa sih namanya? Operasi ya. Operasi hasil. Pokoknya nanti total skor ini yang saya bilang tadi yang kenapa di deklarasi float ini jadi beda dari lagi floatnya kan. Makanya nanti si wake values ini bakal dikaliin sama skor sama kayak tadi bahkan kita bakal input nilai terus berapa bobotnya baru dibagi 100. Makanya nanti dapat hasilnya. Nah, kemudian kita juga akan memakai loopingan for di sini. Karena kan sebenarnya kenapa sih kita dari atas sudah pakai loopingan for? Karena udah kita dikasih tahu range-nya berapa aja nih untuk setiap value yang udah kita deklarasi. Makanya kita selalu pakai for gitu ya. Nah, di sini for di sini adalah kita deklarasikan lagi i sama dengan 0, di mana itu lebih kecil dari count, i increment itu sama dengan di loopingan for sebelumnya yang ini. Namanya itu. Ya. Nah, eh, ini di mana kondisi untuk si outputnya. Nah, nanti kan outputnya itu kan ada 3 nih. Misalnya eh, print, misalnya nanti outputnya itu Oh, ini dibuat printf yang pertama itu. Oh, ini urutannya kan pakai titik koma nih Pak. Jadi ojek kemudian langsung. Nah, printf ini kita pakai persenan persenan S karena kan kita pakai string. Jadi nanti string ini bakal dipisah pakai titik koma titik koma. Maka nanti makanya ada 3 dia. Makanya titik koma baru nanti masih masuk kita ke memori mahasiswa teks. Indeks I mahasiswa back, indeks I mahasiswa skor, indeks I. Baru nanti kita printf lah. Nanti kan yang pertama itu kan bakal keluar eh stringnya sih inputan inputan itu baru bakalan kita keluarkan lagi ke outputan tapi dia pemisahnya itu titik koma baru nanti masuklah ke baris baru kita ke printf si total score total mereka berdua gitu makanya nanti floatnya itu ada satu di belakang koma dia total score lalu misalnya kita balik lagi kondisi kalau misalnya si total skornya itu kayak di bang itu tadi lebih dari sama dengan 50 makanya dia paste tapi pas paste ya kan paste. Tapi kalau misalnya kondisi lainnya di pasti bawah gagal di bawah 50 makanya nanti dia fail contoh contoh abangku.
recording suaranya. Itu biar bisa lagi edit sampai cepat. Pas aja. Yes. Base. Coba. Base. 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 Kira Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kode nggak salah. Kiranya Bapak dan Abang Kakak Sejus memaklumi UTS kami sebelumnya, karena kami juga terkejut melihat soalnya Pak, karena memang minggu-minggu ini dan minggu-minggu yang kami jalani kami dibantu oleh AI. Mungkin saran dari kami Pak untuk selanjutnya, kalau memang mungkin dimungkinkan kami ujian seperti ini lagi, kami cuma minta saran Maka selanjutnya kami diajari secara langsung aja dan prepare Pak. Karena kayak gini jujur aja kami berat Pak ngerjain ini. Kalau misalnya dari AI kami Terus ngerjainnya tiba-tiba sendiri ke terus ke kayak human. gini. Maksudnya kalau memang kalau misalnya kami bisa dipakai AI dan memang boleh human disekaligus kan Pak. Tapi code-nya memang dari human boleh aja Pak supaya kami lebih mengerti. mm, Kami juga mengerti apa yang kami tulis. Sekian dari kami Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang.